Shalom, shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Saya berharap saudara sekalian tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera. Roh Kudus penuhi hati kami dengan sukacita, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, Tuhan kita penuh kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini berisi ratapan atau ungkapan hati Daud ketika dia menghadapi masalah yang begitu berat. Namun di akhir pergumulan dan doanya, ada sebuah pengakuan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Mazmur ini sedang mengingatkan kita, bahwa tidak seorang pun yang luput dari masalah. Raja ataupun rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin, tua atau muda, tidak seorang pun yang bebas dari pergumulan ataupun kesesakan hidup. Namun bagaimana kita menyikapi setiap masalah atau pergumulan itu? Itulah yang perlu kita pahami. Maka kita belajar pertama, dalam kesesakan, Daud meratap kepada Tuhan. Daud menghadapi banyak pergumulan yang bertubi-tubi, sehingga ia mengungkapkan ratapannya sampai 4 kali hanya di dalam perikop ini. Berapa lama lagi Tuhan? 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dia merasa dilupakan Tuhan terus-menerus dalam waktu yang lama. Itu dalam ayat 2. Dia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya atau diam terhadap pergumulannya. Dia merasa Tuhan membiarkan dia khawatir dan sedih sepanjang hari, ayat yang ketiga. Dan dia merasa Tuhan membiarkan musuh-musuhnya merendahkan dia, ayat yang keempat. Inilah ratapan Daud di hadapan Tuhan. Tapi mari kita melihat yang kedua. Dalam ratapan, Daud memohon belas kasihan Tuhan. Menarik jika kita memperhatikan ayat selanjutnya, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dia berkata, pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bahwa Daud tidak hanya meratap, lalu stop, kemudian menyangkal Tuhan. Tidak. Akan tetapi, dia melanjutkan dengan doa ataupun permohonan yang gigih dan berani. Jika sebelumnya Daud merasa Allah melupakannya, sekarang dia memohon agar Allah mengingatnya, memandangnya, dan menjawabnya, serta membuat matanya bercahaya. Dia sungguh meletakkan bebannya kepada Allah. Dan yang ketiga, dalam doa, Daud percaya kasih setia Tuhan. Dalam doanya, hati Daud tiba-tiba melonjak kegirangan, seperti kisah Yohanes Pembaptis yang melonjak kegirangan di dalam rahim ketika dia mendapat kunjungan dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan Lukas 1 ayat 44. Maka dia berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ayat 6. Doa yang dinaikkan dengan iman kepada Allah yang hidup, maka akan mendatangkan kekuatan baru, akan meneguhkan hati, dan juga mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita pada hari-hari sebelumnya. Jika pada waktu yang lampau Allah sudah menyatakan kasih setianya, maka saat ini dan seterusnya ingatlah bahwa kasih setianya tidak akan pernah berubah. Amin. Kasih setia yang disebut dengan istilah Hesed Adonai menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah gagal. Daud sudah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Dan saat dia mengalami kesesakan, dia pun tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat dia memuji-muji Tuhan, bernyanyi, ataupun bermazmur bagi kemuliaan Tuhan.
Kiranya melalui renungan ini, saudara-saudara sekalian, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita penuh kasih setia. Karena itu, pujilah Dia, sembahlah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tapi Engkau tetap menyatakan kemurahan-Mu. Engkau senantiasa membela kami, bahkan Engkau memberikan kami sukacita kegirangan ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Pimpin dan sertai kami menjalani hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai disinilah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.